rohani atam ba'idan an ladhal fitani fayun sini hawa dunya walil jannati yahminuni bi rabbi uli qad aini fa'arkubu ayarkubuni anal islamu adabani wabil imani karomani fa'istul rohani atam ba'idan an lagal fitani. Islami sama ruhi wasuntu bi syar'ihi badani kitabullahi linurun bi faydi minhu yamuruni Anal islamu adabani wabil imani karomani fa'ishtul rohani atam ba'idan an lagal fitani ujilun nafsa anta li amrillah yusharrifuni alaihissallahu aujadani li agni qodata zamani ujilun nafsa anta li amrillah yusharrifuni alaihissallahu aujadani li agni qodata zamani anal islamu adabani wabil imani karomani fa'istul rohani atam ba'idan an labal fitani anal islamu adabani wabil imani karomani fa'istul rohani atam ba'idan an lagal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dermawan sekalian, perkenalkan saya Alvin Gandhi. Selamat bergabung di program spesial kajian online bersama ACT, Aksi Cepat Tangkap. Apa kabar sahabat dermawan sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kita di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini. Tetap jaga pola hidup sehat, bersama kita lawan COVID-19. Salawat serta salam, marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada seluruh keluarga serta para sahabatnya. Sahabat dermawan, dalam program spesial kajian online bersama ACT kali ini,
kita akan mendengarkan materi dari Ustadz Mas Duki. Namun sebelumnya, marilah kita simak terlebih dahulu satu hal yang sangat penting yang akan disampaikan oleh ACT, dan kita juga akan mendengarkan sambutan dari Wakil Bupati Kendal, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia dan kenikmatan kepada kita semua di masa yang sulit ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan bantuan kepada kita semua yang sehat, kemudian semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah kesehatannya. Bagi yang sakit dari ini, tentunya semoga Allah memberikan kesembuhan baginya. Salat dan salam mari kita haturkan pada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan kebaikan di dunia untuk mendapatkan balasan nanti di yaumul akhir. Sahabat dermawan semuanya yang dirahmati Allah, tentunya kita semua memahami kondisi saat ini sedang mengalami masa pandemi yang begitu sangat sulit. Lebih dari 2 bulan lamanya kita semua mengalami masalah yang membuat kita tidak bisa berinteraksi antara satu dengan yang lain, yang membuat kita semua mengalami situasi yang sangat sulit sekali untuk mendapatkan materi atau mendapatkan pengembangan ekonomi bagi keluarga kita. Tentunya dampak dari COVID-19 ini bukan hanya masalah kesehatan ya, tetapi juga kemudian merambah ke masalah ekonomi dan juga mungkin merambah ke masalah sosial yang kemudian akan mengakibatkan masyarakat kita semakin lama semakin terpuruk dan semakin kesulitan. Dan berbeda dengan bencana yang pernah kita hadapi sebelumnya, karena bencana itu pasti ada masa emergensi. Setelah itu selesai ada masa recovery, dan hari ini kita menghadapi masalah virus corona itu di masa-masa emergensi yang sangat panjang sekali, berbulan-bulan, bahkan prediksinya juga bisa sampai akhir tahun begitu ya. Itu akan sangat menyulitkan sekali untuk kita berpikir dengan cara yang biasa. Kemudian ACT berpikir bahwa masalah ini harus diselesaikan dengan 2 skema sekaligus, yakni emergency dan recovery harus kita hadapi secara bersama-sama. Artinya kita ada program yang menangani masalah emergency, yakni adalah operasi pangan gratis, operasi beras gratis, operasi makanan gratis, dan segala macam yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan kehidupan masyarakat kita. Tetapi kita juga sekaligus melakukan program-program pemberdayaan sebagai respon recovery, yakni kita melakukan program pemberdayaan ekonomi bagi mereka yang terdampak. Misalkan mereka terdampak dari masalah PHK ya, yang terjadi saat sekarang ini, misalkan banyak yang dari garmen itu banyak sekali yang kemudian mengalami pengangguran, itu bisa kita berdayakan untuk membuat APD atau kemudian alat pelindung diri, juga membuat pakaian-pakaian yang hari ini masih cukup laku untuk digunakan oleh masyarakat untuk keseharian mereka. Tentunya karena saudara-saudara kita yang ter-PHK di perusahaan sekarang ini, mereka tidak dapat bekerja karena perusahaan-perusahaan terutama di bidang garment saat sekarang ini tidak sanggup untuk survive, artinya mereka tidak dapat mengekspor hasil dari produksi mereka. Yang kedua, mungkin bagi mereka yang punya passion ya di bidang masalah pertanian atau kemudian peternakan, maka ACT juga selain memberikan bantuan pada mereka di masa emergensi ini, juga sekaligus kita pemberdayaan seperti itu ya. Jadi mereka kita beri bantuan modal untuk mengembangkan pembenihan, kita berikan benih kepada mereka, kemudian kita berikan pupuk kepada mereka untuk bisa berkembang, dan untuk mereka yang berternak bisa kita bantu bibit dan juga pakan bagi mereka supaya mereka terus berkembang hari ini dan mereka bisa bertahan.
Dan tentunya persoalan-persoalan juga sangat banyak sekali ya, kompleks. Tentunya kita akan terus berupaya dengan sekuat tenaga kita nanti untuk membantu mereka di masa-masa sulit ini. Bagi mereka tentunya ter-PHK ini berbeda dengan yang lain. Kalau bencana ini mengenai atau memapar orang-orang yang lansia, mereka cukup kita terus bantu dengan logistik yang ada. Kalau mereka memapar anak-anak yatim atau anak-anak kecil, kita cukup bantu mereka. Tetapi kalau memapar orang-orang yang usia produktif, karena orang-orang yang ter-PHK itu rata-rata adalah usia produktif, maka kita perlu bantu mereka dengan apa? Pemberdayaan. Karena orang yang ter-PHK dalam usia produktif, dia itu menanggung orang tuanya, mereka menanggung anaknya, mereka menanggung pasangannya, sehingga kebutuhan jauh lebih besar dibandingkan ketika kita membantu yang lansia. Ya, rata-rata lansia itu tidak memiliki tanggungan, rata-rata anak yatim tidak memiliki tanggungan, tetapi orang yang ter-PHK mereka memiliki banyak tanggungan. Oleh karena itu ACT akan membantu mereka dan akan memberdayakan mereka, mengembangkan potensi mereka di era yang sekarang ini. Pertemuan-pertemuan sulit dilakukan, maka kemudian kita bisa menggunakan pemberdayaan berbasis online, pemberdayaan berbasis delivery, sehingga kemudian bisnis mereka masih bisa berjalan, terutama di bidang-bidang makanan, atau kemudian di bidang makanan siap saji, atau kemudian produksi bahan pokok makanan. Sahabat dermawan yang berbahagia, kita sudah melihat betapa saudara-saudara kita sekarang ini banyak sekali yang mengalami kelaparan ya. Di beberapa daerah di Kendal misalnya, saya beberapa kali menemui masyarakat yang hari ini sudah mulai menipis bahan pokoknya, di mana para ibu-ibu sudah kesulitan untuk mencari bahan pokoknya, di mana anak-anak mulai menangis untuk bisa mendapatkan susu yang berkualitas untuk mereka konsumsi. Dan banyak sekali kasus-kasus yang membuat kita semuanya bersedih tentunya. Maka kemudian melalui media hari ini saya sampaikan, kita juga akan melakukan launching layanan Careline yang insya Allah akan bisa menangani masyarakat kita yang sedang emergensi. Bagi mereka yang hari ini mungkin tidak mendapatkan makanan, dalam pekan ini sudah kehabisan bahan pokok makanan, maka ACT akan sigap setelah mendapatkan laporan, setelah masuk ke Careline kami, maka kami akan menangani, dan insya Allah dalam waktu 2 kali 24 jam kita akan distribusikan bahan baku pokok makanan yang akan digunakan oleh masyarakat yang terdampak tersebut. Tentunya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita mohon dukungannya, kita mohon partisipasinya, kita mohon bagi saudara-saudara yang hari ini masih memiliki rezeki untuk diperbantukan kepada saudara-saudaranya untuk mengalokasikannya. Karena ketika saudara-saudara sekalian mengalokasikan rezeki kepada mereka, sesungguhnya telah menyambung nyawa mereka, telah menyambung kehidupan mereka. Dan insya Allah harta yang kekal dan abadi adalah apa yang kita berikan kepada saudara-saudara kita karena untuk mencari keridhaan Allah semata. Dan tentunya ketika kita nanti menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang tentunya kita sesalkan, yakni adalah kita belum bersedekah. Maka hari ini mari kita sedekahkan harta yang masih lebih di antara kita. Karena ketika kita nanti di akhir kehidupan, kita akan bersedih ketika kita ternyata tidak melakukan kehidupan untuk bersedekah itu secara optimal. Terus kemudian selain itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita membantu satu orang nyawa, itu sama halnya kita telah membantu keseluruhan manusia. Sehingga kemudian apa yang menjadi yang kita keluarkan hari ini, insya Allah Allah akan membalasnya kepada kita. Bahkan Allah memberikan lipat ganda 10 kali lipat, bahkan Allah melipat gandakan 700 kali lipat. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini, maka Allah bisa saja melipatkan 700.000 kali lipat kepada kita semuanya. Tentunya di akhir Ramadan, di hari Jumat, kita ini bisa mengoptimalkan hari ini untuk beribadah kepada Allah SWT, dan kemudian menjadikan Ramadan itu sebagai Ramadan yang berkesan, karena Ramadan ini segera berakhir dan kita semua keluar dari Ramadan dengan optimal dan menjadikan Ramadan itu sebagai sebuah momentum kita meningkatkan kemampuan, meningkatkan ibadah kita, dan kita meninggalkan Ramadan dengan semangat kembali untuk melakukan aktivitas-aktivitas di pasca Ramadan. Demikian, terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masrur Maskur, Wakil Bupati Kendal.
pada kesempatan ini perlu menyampaikan kepada seluruh masyarakat dengan kaitannya masalah COVID-19. Permasalahan wabah ini adalah sesuatu yang berdampak akan membawa musibah buat masyarakat, terjadinya suatu masyarakat miskin, dan kadang-kadang akan banyak terjadi hal yang sudah mendesak orang, kebutuhan makan adalah sudah tidak tercapai lagi. Oleh karena itu, mari kita sama-sama peduli bersama-sama bagaimana mengantisipasi jangan sampai ada sesama kita sampai kelaparan ataupun kekurangan makanan. Ini yang perlu kita pikirkan. Pertama yang perlu kita ajak adalah tentunya para masyarakat yang atau punya pengusaha, usaha dan sebagainya mungkin perlu peduli untuk membantu bagaimana bisa kerjasama. Nanti ada suatu lembaga yang akan menangani, mengkolek daripada materi yang akan bisa didistribusikan pada para masyarakat yang membutuhkan. Di sini ada organisasi namanya ACT, itu jadi aksi cepat tanggap. Itu nanti akan bisa membantu bagaimana hal-hal yang sifatnya emergensi pada masyarakat akan bisa dibantu supaya tidak terjadi hal-hal yang kurang menguntungkan buat masyarakat. Inilah sesungguhnya yang kami harapkan. Mari kita sama-sama berpartisipasi supaya bisa bantuan pada masyarakat bisa capai dengan cepat. Karena apa? ACT dia mempunyai program yang namanya Careline. Itu adalah dengan Careline itulah semuanya akan bisa tertata dengan sistem, dengan model yang akan lebih pas dan akan diantarkan dengan pola yang lebih by address, by name akan tercapai dengan sasarannya. Jadi tidak dalam posisi hanya di bantuan sifatnya global, akhirnya nanti tidak sampai pada sasaran. Oleh karena itu ini mungkin perlu kita dukung bersama supaya program ini bisa tercapai dengan baik. Oh iya ya, berkaitannya dengan masalah masyarakat yang terdampak oleh PHK. Ini dari ACT juga ada suatu program itu bagaimana mengentaskan hal-hal yang bersifat ke-PHK-an itu nanti melalui UMKM atau melalui program pertanian. Nah ini nanti akan ada suatu kegiatan untuk training pakai online ataupun mungkin akan diajari bagaimana mengelola uang dan sebagainya, akhirnya bisa terentaskan daripada suatu hal yang sifatnya tidak jadi pengangguran, jadi akan bisa terentaskan daripada pengangguran. Ini program ini saya kira bagus sekali juga karena tidak hanya berbicara dikasih makanan tapi juga dikasih kailnya, jadi supaya masyarakat bisa terselamatkan daripada situasi dampak daripada COVID-19 ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nama lengkapku Amelia Sylvia Nurdina. Panggilanku Sylvie biasanya kalau teman-teman manggil. Kerja. Udah nggak semenjak Maret ya. Maret mulai lockdown itu Maret udah mulai nggak ada ini lagi, nggak ada event lagi, nggak ada. Tengah April itu mulai buka lagi, cuma saya nggak dipanggil untuk kerja lagi. Sempat nanya ke bos, saya boleh masuk lagi kapan? Cuma katanya nanti dulu ya, nunggu lihat kondisinya dulu. Kalau temen ada beberapa, karena memang kemarin aja ada 4 yang dirumahkan. Kalau saya tuh bener-bener saya di PHK, bener-bener yang dirumahkan, tapi memang nggak dapat gaji sama sekali. Tapi memang sempat bilang kalau misalkan udah kembali normal mungkin bisa, kalau misalkan belum dapat kerja lagi mungkin bisa balik lagi ke tempat kerja yang lama gitu.
Endi Santoso Listiono. Saya bekerja di Kudus, tepatnya di Pura Barutama, unit offset. Sangat banyak, Mas. PHK karena ada corona ini sudah terjadi sebulan yang lalu. Bagaimana juga mereka itu saudara kita. Kita nggak akan tega melihat mereka itu nggak bisa makan, nggak bisa kerja tanpa penghasilan. Ini tuh belum akhir kiamat. Kita tahu bahwa kondisi ini sangat buruk. Masih banyak teman-teman saudara kita yang masih care untuk mereka yang membutuhkan. Mari kita bergandingan bersama, berjabat tangan bersama, supaya kita bisa melewati kondisi seperti ini sama-sama, Mas. Buat teman-teman yang masih kuat, masih merasa mampu, ayo kita bergandengan, kita kumpulkan, kita ketemu bareng, kita bantu teman-teman kita, saudara kita yang memang masih membutuhkan. Lutfan Handi Arifin. Kita ingin bisa berdedikasi untuk bangsa ini agar banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan bantuan, ya terutama dalam situasi COVID-19 ini, agar kita bisa memberikan manfaat buat mereka semua. Kalau menurut saya bagus sih, maksudnya kan bisa ngebantu teman-teman yang terkena dampak COVID, yang kena PHK segala macam ya. Jadi mereka bisa semangat lagi untuk meneruskan hidup mereka, jadi nggak patah semangat karena ada bantuan donasi dari teman-teman yang peduli sama teman-teman yang ter-PHK. Dengan adanya program berupa pemberdayaan, bantuan usaha, ya salah satunya program bantuan usaha untuk korban PHK, korban-korban tersebut pada akhirnya mempunyai harapan baru dan pada akhirnya dia bisa bangkit dan dia bisa kembali menata kehidupannya menjadi lebih baik. Indonesia negara yang hebat. Dengan syarat kita bisa bekerjasama, bergandengan tangan, ayo kita bersama-sama maju melawan dan bersahabat dengan COVID. Dan tanpa berlama-lama lagi, marilah kita simak materi kajian oleh Ustadz Mas Duki. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa sebentar lagi tamu agung akan meninggalkan kita. Tentunya dengan berbagai macam kenangan. Coba kita renungkan ketika awal Ramadan akan datang, itu kondisi umat Islam berbeda-beda. Ada yang biasa saja, ada yang mereka itu senang biasa, tapi ada yang senang sekali. Tergantung kondisi iman mereka masing-masing. Coba sekarang ketika bulan ini akan meninggalkan kita, tamu agung ini akan meninggalkan kita, bagaimana hati kita semuanya? Saya gambarkan gini jamaah rahimakumullah. Ketika di rumah saudara sekalian
Ada tamu seorang miliarder, dia tuh banyak uang, dia nginep selama 1 bulan. Dan setiap hari tamu tadi ngasih uang kita 100 juta. Ya kasih ini Bu, Bapak, saya kasih uang 100 juta, diterima ya. Tentu kita akan mengatakan terima kasih. Di hari kedua dia ngasih lagi 100 juta lagi. Sampai hari terakhir 1 bulan, dia ngasih 100 juta terus. Kemudian tamu tadi pamit kepada kita dengan mengatakan, Bapak Ibu mohon maaf, sudah 1 bulan saya sudah nginep di rumah Bapak Ibu, terima kasih, saya minta pamit mau pergi. Coba bagaimana ucapan kita? Apakah kita akan biarkan mereka pergi? Tentu kita tidak akan biarkan mereka pergi. Kenapa? Jawabannya karena itu tamu yang menguntungkan. Maka dari itu, jamaah rahimakumullah, saya berikan analogi seperti itu biar kita tahu betapa mulianya bulan suci Ramadan. Karena umat-umat terdahulu Allah nggak kasih Ramadan ini. Karena saking sayangnya Allah kepada umat Rasulullah Muhammad SAW yang umurnya nggak seperti umur nabi-nabi terdahulu. Yang Nabi Nuh 950 tahun, Nabi yang sampai 100 tahun. Umur umat Muhammad ini dibatasi oleh Rasul, dibatasi oleh Allah dalam ungkapan Rasulullah SAW, mu'tarakul manaya ma baina sitin ila sab'in. Jadi pertempuran umatku, mati umatku itu adalah antara umur 60 tahun sampai 70 tahun. Bahkan Rasul katakan a'mar ummati ma baina sitin ila sab'in. Jadi umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun, enggak lama. Maka dikasihlah oleh Allah karena saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, umat Islam ini dikasih yang namanya bulan suci Ramadan. Maka jamaah rahimakumullah, di sisa-sisa Ramadan yang terakhir, di 10 hari terakhir ini, apa yang harus kita perbuat? Tentunya tiada lain adalah dengan memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan ini belum pasti tahun depan kita akan bertemu dengan Ramadan lagi. Apalagi Ramadan tahun ini beda dengan Ramadan tahun kemarin. Kalau kita lihat tahun kemarin, kita bisa lihat masjid-masjid ramai, tadarus, masjid ramai, sholat taraweh. Bahkan kalau di hari-hari saat ini kita lihat banyak sekali para pemudik yang datang dari Jakarta pulang ke kampung mereka masing-masing. Tapi dengan adanya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, wabah Covid-19 ini kayak beda Ramadan ini. Tapi bagi umat orang-orang beriman tidak akan bisa membedakan, tidak akan beda sama sekali dengan datangnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu ma asaba musibatin illa biidznillah. Jadi musibah apapun yang terjadi itu adalah karena atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang bagaimana sikap kita untuk mensikapi yaitu dengan Ramadan yang berbarengan dengan ujian Allah Subhanahu wa taala yaitu Covid-19 ini. Yang perlu kita sadari jamaah rahimakumullah, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan bahwa sayangnya Allah dengan hambanya itu melebihi sayangnya ibu dengan anak-anaknya. Coba kita lihat, kalau kita punya anak malam hari, kemudian anak kita panas, apakah kita akan biarkan? Tentu tidak. Bahkan banyak orang tua yang sampai malam bergadang, cari obat, nggak bisa tidur. Karena apa? Demi merawat anaknya yang sakit. Bahkan ketika masuk rumah sakit pun, itu sampai mereka lupa untuk sarapan pagi, lupa untuk makan siang. Karena apa? Saking sayangnya dengan anak. Coba bayangkan, Rasul katakan, Allah sayangnya kepada hambanya melebihi sayangnya ibu kepada anaknya. Jadi kita anggap orang-orang beriman ini Allah, ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tinggal cerdas nggak kita memahami teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Al-Qur'an tujuan Allah ngasih musibah ini adalah dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Tujuannya biar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan satu gambaran, ibarat orang tua yang mereka jawer anaknya. Saya sering tanyakan kepada jamaah ketika ngaji, coba Bapak Ibu, kalau anak dijawer itu anak salah atau anak soleh? Mereka jawab anak salah. Nggak mungkin anak yang hafal Quran dijawer, nggak mungkin anak yang ranking 1 dijawer. Tentu yang dijawer itu adalah anak-anak yang salah.
Orang tua jewer anak itu tujuannya bukan ingin membunuh anak, bukan ingin nyakitin anak, tapi untuk mendidik biar anak itu jadi baik. Cuman kadang-kadang anak itu tahu nggak kalau orang tua sedang didik. Coba Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, kalau punya anak di Jawa dia bilang, kayak gini nggak sakit. Kira-kira orang tua lebih gemes lagi. Kenapa? Karena anak nggak sadar. Ini makanya ketika Allah tegur kita dengan musibah COVID-19 ini yang sampai Ramadan ini belum Allah cabut, maka kesempatan momen kita di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Karena dalam satu riwayat dari Sauban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam satu ungkapan yang indah, la yaruddul qadar illa du'a, wa la yazidu fil umri ilal bir, wa innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Jadi kata Rasulullah, tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah kecuali doa. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasul katakan la yughnil hadaru min qadarin. Jadi hati-hati saja itu nggak bisa menolak ketentuan Allah. Coba kita lihat, ada orang yang di jalan raya mereka sudah pakai standar keselamatan, pakai helm, mereka sudah hati-hati, banyak mereka yang kecelakaan. Kenapa? Hati-hati saja tidak bisa menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka yang salah satu yang bisa menolak ketentuan Allah, salah satunya adalah doa. Kita bisa belajar banyak dari sejarah orang-orang terdahulu, bagaimana ketika Nabi Yunus alaihissalam, ketika beliau dilemparkan ke tengah lautan kemudian dimakan ikan, itu bahkan ketika Allah abadikan di dalam Al-Quran, andaikan Yunus gak berdoa kepada Allah, gak meminta kepada Allah, maka dia akan tetap berada di dalam perut ikan itu selamanya sampai hari kiamat. Tapi coba apa yang dikatakan Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dengan lirih, dengan suara yang merendah, dengan khusyuk dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah selamatkan Yunus dari dalam perut ikan di 3 kegelapan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran: kegelapan malam, kegelapan lautan, dan kegelapan perut ikan. Alhamdulillah, kita telah menyimak bersama materi kajian di sesi pertama oleh Ustadz Masduki. Dan di sesi kali ini kembali kami mengajak untuk sobat dermawan sekalian yang saat ini masih diberikan nikmat berupa rezeki yang berlebih, marilah kita bantu saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami dampak perekonomian dari wabah COVID-19. Di antara dari mereka adalah saudara-saudara kita yang harus mengalami PHK, diberhentikan dari tempat mereka bekerja. Marilah kita berdayakan mereka, karena mereka tidak hanya menanggung hidupnya sendiri, mereka juga menanggung hidup anak-anaknya, menanggung hidup pasangannya, dan mungkin juga menanggung hidup orang tuanya. Marilah kita berdayakan dengan bantuan yang kita berikan. Caranya sangat mudah. Saudaraku sekalian bisa langsung transfer ke rekening ACT. Dan apabila Sobat Dermawan kesulitan dan ingin mengetahui informasi lebih lanjut, Sobat Dermawan sekalian bisa langsung menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Oke, dan langsung saja kita simak kembali materi sesi kedua dari Ustadz Masduki. Tafadhol Ustadz. Bagaimana Musa alaihissalam selamat dari kejaran Firaun, bagaimana nabi-nabi terdahulu, bahkan Rasulullah ketika perang Badar yang hitungan matematika 300 lebih sedikit melawan 1000, itu Rasul dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika sesuatu yang kadang-kadang akal kita nggak masuk akal, ada satu solusi yang Rasul tawarkan, yaitu doa. Apalagi di 10 hari terakhir ini, ada satu malam yang dinanti-nanti oleh umat Islam yang disebut adalah khairu min alfi syahr, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang di situ Allah akan merubah takdir makhluknya selama 1 tahun ke depan. Si A ini yang pergi haji, si A ini yang akan diselamatkan Allah, si A ini yang seperti ini.
Maka manfaatkan momen ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan momen yang luar biasa. Rasul katakan Ramadan ini dikatakan bulan sedekah. Makanya dalam satu hadis Rasul katakan afdhalus shadaqati shadaqatu fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Bahkan dikatakan Rasul itu orang yang paling dermawan, tapi Rasul ketika Ramadan itu semakin dermawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kesempatan untuk kita, apalagi dengan adanya wabah COVID-19 ini, banyak warga yang terdampak. Mereka merasakan semuanya. Di kampung mereka merasakan petani yang mereka ketika bercocok tanam dengan biaya yang mahal, kemudian hasilnya murah. Guru-guru honorer yang mereka nggak bisa ngajar lagi, tentunya gajinya juga berkurang atau mungkin sama sekali mereka nggak dapat gaji. Para nelayan yang kadang mereka melaut pun ikannya nggak laku, para petani tambak semuanya. Bahkan yang lebih parah lagi adalah mereka-mereka yang bekerja di pabrik, mereka yang bekerja di perusahaan yang mereka kena PHK. Subhanallah. Yang mungkin kalau kita petani di kampung, ada istilah kalau sudah punya beras saja mereka sudah cukup. Mungkin bisa nanam singkong selesai dimakan. Mungkin malam hari bawa baterai ke sungai nyari ikan bisa dapat. Masih ada pemasukan. Jadi mereka petani mungkin harganya turun tapi mereka masih dapat pendapatan. Coba bayangkan mereka-mereka yang terkena PHK, yang mereka di rumah menanggung beban, mungkin orang tuanya yang nggak bisa kerja, mungkin anak yang harus mereka hidupi. Maka momen kesempatan di bulan Ramadan ini berbagilah kepada sesama, karena sedekah tidak akan membuat kita miskin. Bahkan di Al-Quran itu sudah dijelaskan banyak sekali tentang masalah sedekah ini, sampai Allah janji man jaa bil hasanatin falahu asyru amsalihha, yang mereka datang dengan satu kebaikan maka Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan digambarkan oleh Allah ibarat orang menanam satu butir tanaman, itu kemudian akan tumbuh 7 butir. Satu butir itu 100, dikalikan 7, 700. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendaki. Apalagi di bulan Ramadan yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa amaluhum dha'afun, amal mereka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesempatan kita jemaah rahimakumullah yang mampu berbagilah. Jangan sampai wabah ini merubah watak kita. Saya masih ingat kalimat indah dari Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika beliau mendatangi rumah Abu Ubaidah bin Jarrah ketika beliau diangkat menjadi seorang gubernur di satu daerah kekuasaan Umar bin Khattab. Ketika Umar masuk ke dalam rumah Abu Ubaidah, melihat sekeliling rumah Abu Ubaidah, Umar tersenyum. Apa perkataan Umar? Dunia telah merubah watak manusia kecuali Abu Ubaidah bin Jarrah. Makanya jangan sampai wabah ini merubah watak kita. Jangan sampai. Coba kita lihat, belajar dari sejarah. Ketika Bilal bin Rabah, seorang budak yang hitam legam, ketika iman masuk ke dalam hatinya, ketika Islam menyapanya, dia kenal dengan Islam, itu nggak merubah sama sekali wataknya Bilal. Walaupun dia seorang budak hitam legam, dia nggak malu. Abdurrahman bin Auf terkenal seorang miliarder, seorang pengusaha. Ketika Islam masuk ke dalam hatinya, itu nggak merubah iman beliau, walaupun beliau seorang pengusaha. Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq, semuanya nggak berubah. Makanya kita sebagai orang beriman jangan sampai wabah ini merubah keimanan kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang merengek-rengek, kita mengeluh, karena keluhan kita nggak akan jadi solusi. Dikatakan oleh seorang soleh, kalau kita mengeluh kepada tetangga itu cuma 2 hal. Pertama, kalau kita ngeluh sama orang yang senang sama kita, kemudian mereka kondisinya sama dengan kita, mereka pun susah, mereka nggak punya uang, tentu mereka pun adanya kasihan sama kita, mereka jadi pikiran. Tapi coba kalau kita ngeluh sama orang yang benci sama kita, maka mereka justru akan mencemooh kita. Maka sikap orang beriman ketika ada ujian seperti ini, pertama, kita ridho dengan kepastian Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tadi saya katakan musibah yang terjadi ini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat juga ketika bercerita tentang penyakit taun, penyakit yang mewabah ini, Rasul berikan kabar gembira. Orang yang meninggal karena penyakit wabah, penyakit yang menular ini, dikatakan Rasulullah sebagai orang yang meninggal sebagai syahid. Gak ada yang sia-sia. Orang beriman itu semuanya indah. Mereka mendapat nikmat, kata Rasulullah, mereka syukur, fasyakara fakana khairullah. Mendapatkan nikmat, mereka bersyukur, itu baik bagi mereka. Ketika mereka mendapatkan musibah, mereka bersabar, itu juga baik bagi mereka. Baru berapa bulan Allah kasih ujian kita di karantina di rumah. Baru berapa bulan? Paling lama 3-4 bulan. Coba kita belajar dari sejarah dulu. Rasulullah dan para sahabat mereka diboikot di Bukit Si'ib itu sampai 3 tahun. Bahkan sampai ibu-ibu susunya mengering, nggak bisa untuk menyusui anak-anaknya. Sampai Rasul mengatakan, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Mereka mau jual nggak bisa, mau beli nggak bisa, diboikot oleh kaum kafir Quraisy. Tapi iman mereka tetap tegar. Kita sekarang masih bisa online, kita ke tetangga minta bantuan masih dikasih. Maka sekali lagi pedulilah yang mampu kepada sesama. Karena kita dikatakan baik itu yang nilai bukan orang jauh, tapi tetangga kita. Coba satu hadis saja dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul katakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari, falyuhsin ila jari. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah kepada tetangganya. Karena kalau saya di sini, saya di Geringsing, saya nggak, Allah nggak akan tanya tentang di Semarang, enggak. Yang ditanya itu adalah tetangga dekat saya. Bagaimana Mas Tuki, kanan kiri, kayak akan ditanya. Yang menjadi saksi saya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah tetangga kanan kiri saya. Makanya besok di Yaumil Qiyamah itu dikatakan dalam satu hadis, banyak tetangga itu yang menuntut tetangganya. Dikatakan, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, tetangga saya ini subhanallah, ya Rabb, nggak ada kebaikan. Pintu rumahnya tertutup, mau pinjam ini nggak boleh, ya Allah, pinjam ini nggak boleh, ya Allah. Maka buktikan kalau kita ini adalah orang peduli. Rasul katakan tadi, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyuhsin ila jari, maka berbuat baiklah kepada tetangga kita. Ya, itu tadi materi kajian sesi kedua dari Ustadz Mas Duki. Dan kembali di kesempatan kali ini, kami mengajak untuk saudaraku, sahabat dermawan sekalian, yang saat ini masih diberikan nikmat berupa rezeki yang berlebih. Ayo bantu saudara-saudara kita, bantu rekan-rekan kita yang mengalami PHK. Berdayakan mereka kembali dengan harta yang dititipkan kepada kita. Caranya gampang sekali. Saudaraku bisa langsung transfer ke rekening ACT, Aksi Cepat Tanggap. Dan jika ada pertanyaan atau ingin mengetahui informasi lebih lanjut, saudaraku bisa langsung menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Baik, selanjutnya marilah kita simak materi kajian di sesi terakhir dari Ustadz Mas Duki. Tafadhol Ustadz. Maka jamaah rahimakumullah, sekali lagi bantu mereka, apalagi tadi saya katakan korban PHK. Mungkin tadi yang petani masih berkurang mereka penghasilannya, mungkin pedagang mungkin sepi toh, masih ada yang bisa dijual. Tapi coba bayangkan orang yang terkena korban PHK, sama sekali nol, mereka nol penghasilan. Bayangkan ketika mereka mengeluh merintih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengadukan kepada Allah, banyak orang-orang mampu tapi nggak bisa membantu mereka. Bagaimana tanggung jawab Anda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita masih ingat dulu ketika Abdurrahman bin Auf dengan membawa dagangan banyak ke Madinah dengan beratus-ratus ekor onta. Kemudian Aisyah mengatakan, hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu Abdurrahman besok surganya merangkak. Karena orang kaya itu lama ke surganya. Lama karena apa? Akan dihisap lama harta mereka. Apa yang Abdurrahman bin Auf katakan ketika dikatakan Rasulullah bahwa Abdurrahman itu surganya lama nanti? Dia sedekahkan semuanya harta itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala demi beliau ingin masuk surga seperti yang lain.
Maka jamaah rahimakumullah, tadi sikap kita bantu yang mereka butuh bantuan, jangan menutup mata, karena Allah Maha tahu. Mungkin orang lain nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Besok akan dihisab semuanya. Ya sama awal basar wal fuada, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya mata, kemudian pendengaran, kemudian hati, itu saja ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi harta kita yang Allah kasih. Maka infakkan, kesempatan kita membantu kepada mereka. Karena salah satu yang bisa merekatkan atau merekatkan ukhuwah kita, persaudaraan kita adalah kita membantu mereka dikala mereka membutuhkan. Subhanallah, betapa senangnya mereka. Itu sikap kita pertama ketika menghadapi musibah. Yang kedua, kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis qudsi Allah katakan, ana ing tadhani abdi bi falyadunu abdi masya'a. Aku terserah prasangka hambaku, maka hambaku terserah mau berprasangka apa. In khairun fa khairun wa in sarrun fa sarrun. Ketika dia baik, maka baik, kalau jelek, maka jelek. Kenapa? Itu terserah prasangka kita. Karena nggak akan mungkin, karena Allah Subhanahu wa taala ngasih kita kepada orang-orang beriman ini, nggak akan mungkin Allah mendolimi kita. Paling tidak Allah kepingin menegur kita biar kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga apa? Diingat jamaah rahimakumullah, yang jelek menurut kita belum pasti jelek menurut Allah. Coba ada dua kaidah luar biasa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ketika pertama Allah bercerita tentang perang, tentu hadirin semuanya ketika ditanya tentang perang nggak akan suka semua. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum fa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Diwajibkan atas kalian perang, tentunya perang nggak kamu sukai, kamu benci. Tapi kata Allah, siapa tahu kamu benci itu ada kebaikan yang banyak, dan yang kamu sukai kadang-kadang ada kejelekan di situ. Kita gambarkan anak kecil ketika demam, mereka dikasih paracetamol sama es krim, tentu mereka milih es krim, karena anak kecil nggak tahu manfaatnya paracetamol untuk menurunkan demam. Jadi kita akan tahu musibah ini nanti apa. Kita akan tahu, karena orang kalau nggak dikasih musibah maka sombong. Seorang ulama, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, pernah mengatakan, manusia kalau nggak dikasih ujian, nggak dikasih musibah itu sombong. Coba andaikan ada orang umur 60 tahun, dari kecil dia nggak pernah sakit, nggak pernah masuk angin, nggak pernah batuk, tentu dia akan sombong. Coba kita lihat orang yang sombong ketika mereka mungkin dengan watak yang luar biasa, mungkin mereka mendolimi sesamanya. Coba mereka dikasih sakit di rumah sakit, apa mereka masih sombong? Tidak. Itulah gunanya ujian yang dikasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi coba sikap kita terhadap musibah yang dikasih Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segalanya datang dari Allah, segalanya kembali kepada Allah. Cuman kalimat innalillahi itu, saya sering tanya sama jamaah, itu gampang diucapkan oleh sahibul musibah atau orang yang dengarkan musibah? Jawabannya tentu orang yang dengarkan musibah. Kalau pagi hari kita ada kabar di WhatsApp itu, di grup ada orang yang meninggal dunia, kita dengan enteng mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa jawabannya? Karena kita nggak merasa kehilangan. Makanya Allah katakan wabasyiris sabirin, beri kabar gembira orang yang sabar, yaitu orang yang mengatakan alladzina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka ketika mendapatkan musibah langsung mereka mengatakan inna lillahi. Karena as-sabru inda sodamatil ula, sabar itu ketika di pukulan pertama kali. Saya berikan gambaran. Ada orang tua sedang nazak, anaknya nggak tegel. Orang Jawa bilang nggak tegel untuk mentalkin. Kemudian ditalkin oleh kiai, anaknya nunggu di depan, mereka sudah terisak-isak menangis. Ketika orang tua tadi meninggal, kiainya keluar, bapakmu sudah meninggal. Coba, anak-anak tadi yang terucap pertama apa? Jarang mereka mengatakan innalillah. Yang terucap pertama sih nangis. Bapak, ibu, macam-macam. Enggak, jarang mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Berat kalimat innalillah ini. Ada pedagang yang mereka sedang ngaji, dikasih kabar, Pak, toko Anda kebakaran. Enggak mungkin mereka mengatakan innalillah. Kalimat pertama mungkin mereka mengatakan mati aku atau apa. Kenapa? Karena kalimat
innalillah itu berat. Maka Allah katakan wa basyiris sabirin, beri kabar gembira orang sabar. Maka sekali lagi jamaah rahimakumullah, kesempatan di akhir bulan Ramadan ini kita gunakan dengan baik. Kita manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala biar musibah ini diangkat oleh Allah. Yakinlah wa annal faraja ma'al karbi wa anna nasra ma'as sabri, kata Rasulullah, wa annal faraja ma'al karbi. Sesungguhnya pertolongan Allah itu bersama dengan kesabaran, dan kemudian itu datangnya bersama dengan kesulitan. Maka sikap kita sebagai orang beriman, yakinlah bahwa musibah ini bukan untuk menyiksa kita, tapi ini adalah sebagai teguran dari Allah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka momen Ramadan ini kita gunakan untuk baik. Allah kasih Ramadan kita ini bukan untuk apa-apa, tapi di ujung ayat Allah kasih tahu, yaitu dengan tujuan la'allakum tattaqun, biar kita menjadi orang-orang bertakwa. Orang bertakwa itu nggak segampang yang kita bayangkan. Karena kalau diistilahkan di anak-anak muda, cinta itu butuh bukti. Nggak sekedar kita mengatakan aku cinta kepadamu, tapi nggak ada buktinya. Makanya takwa ini satu derajat yang luar biasa. Kenapa yang dipanggil itu adalah orang-orang beriman? Karena puasa ini amalan yang nggak bisa dipamerkan sama sekali. Kalau sholat kelihatan, kalau haji kelihatan, tapi puasa, orang nggak puasa pun kelihatan mereka sedang puasa. Maka subhanallah, inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi lewat aksi cepat tanggap, mari berbagi untuk sesama, bantu yang mereka membutuhkan bantuan. Jangan sampai kita menutup mata, karena segala sesuatu gerak langkah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala besok akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan kita Ramadan yang berkah, Ramadan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan doa kita mudah-mudahan Allah angkat musibah ini, tapi khusus dari negara kita Indonesia, dari negara-negara kaum muslimin dan di seluruh dunia ini, dan kita keluar dari Ramadan ini sekali lagi doanya menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukur alhamdulillah kita telah menyimak seluruh materi di dalam program spesial kajian online bersama ACT, Aksi Cepat Tanggap. Kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz Mas Duki, dan kami juga sampaikan terima kasih kepada sahabat dermawan sekalian yang telah berdonasi dan menyimak acara ini hingga akhir. Jazakumullah khairan katsiran, semoga Allah membalas dengan kebaikan yang lebih banyak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faidin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faidin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Ya, lebaran tiba, kita bahagia menyambut kemenangan dengan ceria. Lebaran kita takbir bersama, menyambut kemenangan dengan tahmid kita bersama. Dari
segala penjuru mengalir ke kota. Rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali ke kota naik bis kerek. Hilir mudik jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya tenteng suap sepatu terope. Kakinya pada lecet babak belur berapi. Akibatnya tenteng suap sepatu terope. Kakinya pada lecet babak belur berapi. Minal aidin wal faidin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faidin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Maafkan ya kawan, ku banyak tingkah, aku banyak kata. Walau tak sengaja, mungkin kau terluka karena itu. Salah tingkah kata ini, maafkanlah. Hamba bercanda, bahkan berdusta, hingga hamba tertawa terpinggal-pinggal sia-sia karena itu. Salah tingkah kata ini, ampunilah. Ya Allah, ya Allah. Minal aidin wal faidin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faidin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin.